terkait misi HMI pada subbab sejarah perjalanan kebentukan misi HMI yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, misi HMI dulunya tidak langsung jadi pada kalimat yang kita gunakan sekarang, tetapi mengalami beberapa perubahan. Nah, pada awal pendirian HMI pada tanggal 5 Februari 1947, HMI memiliki teks tujuan, dan yang pertama adalah mempertinggi derajat rakyat dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, pada awal kelahiran HMI memiliki tujuan berikut. Yang kedua ini adalah mempertegak dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, jadi teman-teman, sebelum teks tujuan HMI yang sekarang kita gunakan, HMI di awal kelahirannya memiliki tujuan ini, yaitu mempertinggi derajat rakyat dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua adalah mempertegak dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, ini pada awal kelahirannya. Lalu HMI pada kongres pertamanya, kongres ke-1 yang dilaksanakan di Jogja, masih pada tahun yang sama, HMI merubah tujuannya kembali. Kenapa? Karena HMI mengingat kembali bahwa mereka tercipta atau terlahir sebagai organisasi Islam, sehingga prioritas misi itu harus dibalik atau menggunakan ajaran Islam terlebih dahulu untuk memperkokoh peran dan tugas mereka sebagai organisasi Islam, yang kemudian baru mempertinggi derajat rakyat dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Memang secara redaksi ada sedikit perubahan, namun secara isi konsep itu dibalik. Begitu teman-teman, pada kongres pertama. Lalu setelah kongres pertama, HMI tidak berhenti sampai di situ, tapi juga melakukan perubahan kembali. Perubahan kembali itu terjadi di kongres keempat di Bandung pada tahun 1955. Nah, pada kongres keempat, kondisi Indonesia pada masa itu terdapat di mana banyak sekali anggota HMI ini yang diajak untuk masuk ke dalam partai politik, sehingga pada kongres keempat HMI mencoba untuk merubah tujuannya untuk memastikan dan memberikan pesan bahwa HMI bukan sebagai organisasi massa, tetapi organisasi kader yang berfokus kepada pembinaan seluruh anggotanya. Nah, lalu setelah kongres keempat, HMI tidak berhenti sampai di situ, tapi juga terjadi perubahan kembali teman-teman, yaitu pada kongres ke-10 di Palembang pada tahun 1971. Nah, pada kongres ke-10 inilah tujuan yang kita gunakan sampai sekarang itu terbentuk. Kenapa? Dikarenakan pada kongres keempat, konsep tekstual yang dibuat itu adalah ikut mengusahakan membentuk manusia akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Nah, kongres ke-10 menjadi urgen pembahasan tersebut. Kenapa? Dikarenakan pada teks di kongres keempat tidak dijelaskan di mana HMI ini mengabdikan dirinya, sehingga di kongres ke-10 HMI mencoba menjelaskan di mana tempat mengabdinya. Yang teks itu terdapat pada konstitusi pada pasal 4 anggaran dasar. Sekian teman-teman untuk sejarah perjalanan misi. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Kali ini bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membedah mission HMI yang kita integrasikan dengan konstitusi kita, yaitu AD/ART, khususnya pada pasal-pasal yang ada di AD. Nah, kita tulis dulu ya untuk
tujuannya terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafasnya Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan kita ya teman-teman. Terbina insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membedah teks ini berdasarkan dari mengintegrasikannya dengan adil. Nah, contohnya terbinanya, mulai dari terbinanya. Kenapa kok terbinanya? Kenapa kok tidak terbentuknya, tidak terlatihnya dan segala macamnya? Karena tertera teman-teman pada pasal 9 pada adil tentang fungsi, pasal 9 tentang fungsi. HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Kader adalah sekelompok individu yang terorganisir secara terus-menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Nah, sehingga maksud dari terbinanya ini adalah sesuai dengan pasal 9 AD, yaitu fungsinya sebagai organisasi kader. Nah, kader ini dalam hal ini akan terus dibina. Lalu berikutnya, kenapa insan? Insan ini adalah puncak paripurna. Puncak kader paripurna. Diambil dari mana? Diambil dari insan kamil. Ya, di dalam Islam disebut sebagai manusia paripurna. Nah, selanjutnya insan akademis, pencipta, pengabdi. Siapa yang memiliki peran dan hak untuk menjadi seorang akademis, pencipta, pengabdi? Terdapat di pasal 6 tentang status. Apa status dari HMI? HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa yang di dalam Sertifikat Perguruan Tinggi salah satu poinnya terdapat akademis dan pengabdi. Nah, HMI mencoba untuk mengkonstruksikannya secara penuh dan secara terstruktur. Setelah menjadi seorang akademis, kita harus mampu menciptakan karya untuk nantinya dapat diabdikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang berikutnya, yang bernafaskan Islam. Nah, kira-kira ada di pasal berapa? Ada di pasal 3 AD, yaitu pasal 3 tentang asas. HMI berasaskan Islam, sehingga asas adalah pokok dasar atau utama. Nah, dalam setiap langkah HMI untuk melakukan sebuah tindakan perkaderan, HMI menggunakan asas keislaman dalam setiap langkahnya. Nah, di dalam tujuannya dimaksudkan bahwa setiap nafas yang HMI keluarkan itu adalah nafas-nafas nilai-nilai keislaman dan ilahiyah. Setiap langkah dan usaha yang dilakukan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa HMI harus bertanggung jawab? Pada pasal berapa kok kita harus bertanggung jawab untuk mendapati ridho Allah? Kenapa kita harus menciptakan masyarakat adil makmur? Itu adalah nilai-nilai jihad yang digaungkan Islam untuk mensiarkan agamanya, membela agamanya. Yang di dalam
konstitusi kita di AD itu terdapat pada pasal 8, yaitu tentang peran organisasi berperan sebagai organisasi perjuangan. Jadi kita diharapkan untuk terus berjuang menjadi seorang pejuang, untuk terus mensiarkan dan membela ajaran-ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, melalui firman-Nya, melalui kemuliaannya dalam setiap langkah kita sebagai kader. Nah, kita simpulkan dengan maka kesimpulannya apa ketika di dalam konstitusi dan mission, ketika kita berbicara mission dan benar mission itu di dalam konstitusi, arti dan maknanya teman-teman adalah bahwa HMI tidak main-main soal tujuannya. Dalam konteks landasan dalam konstitusinya, HMI sudah memaktubkan mission di dalamnya dalam sekecil operasional terkecil, yaitu penyusunan aturan main, aturan dasar, anggaran dasar HMI sudah dimaktubkan mission HMI di dalamnya, sehingga HMI menunjukkan keseriusannya dalam menuju kepada tujuan tersebut, yang semata-mata semua itu bukan untuk membebani kita sebagai kader, tapi hanya untuk mendapati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala hal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk mendapati ridhonya dan mendapati surga. Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Halo rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan mengenai insan cita, yang mana dalam insan cita tersebut itu termaktub dalam tujuan himpunan mahasiswa Islam. Tujuan HMI, himpunan mahasiswa Islam, yang mana dalam 5 insan cita tersebut termaktub dalam pasal 4 anggaran dasar. Dalam insan cita ini terbagi menjadi 5 kualitas. Yang pertama adalah insan akademis. Dalam insan akademis ini adalah yang dimaksudkan adalah kader yang memiliki atau mengikuti jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Mengapa harus perguruan tinggi? Sebab seseorang yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi itu memiliki nalar kemampuan yang mewadai dibandingkan dengan tingkatan pendidikan di bawahnya. Adalah nalar intelektual. Sehingga nalar intelektual inilah yang kemudian menopang daripada kehidupan sehari-harinya. Sebab pengetahuan seseorang itu didasari oleh ideologi, yang mana ideologi ini adalah akan mengakibatkan dasar tindakan. Dasar tindakan ini dipengaruhi oleh pikiran. Maka dari itu pemikiran individu yang sesuai dengan intelektual yang memadai, maka dalam tindakannya itu akan berkonsisten dengan hal-hal yang benar. Yang kedua adalah insan pencipta. Maksud dari para insan pencipta adalah kader-kader HMI itu mampu menciptakan hal-hal yang kreatif, mampu menciptakan hal-hal yang baru. Maka dari itu, dalam insan pencipta ini, hal-hal yang kreatif yang dimaksud adalah itu dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dan kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu, insan pencipta ini tidak akan
dapat dimanifestasikan jikalau insan akademis yang berada pada individu tersebut tidak dimiliki. Maka dari itu ditopanglah insan akademis kepada insan pencipta. Yang ketiga adalah insan pengabdi. Insan pengabdi adalah aplikasian daripada insan akademis dan insan pencipta, yang mana kader HMI itu mengabdikan dirinya kepada organisasi dan rakyat Indonesia. Organisasi dan rakyat. Sehingga kader-kader himpunan mahasiswa Islam itu dituntut untuk dapat menjadi insan akademis, pencipta dan pengabdi. Selanjutnya adalah insan yang bernafaskan Islam. Mengapa harus bernafaskan Islam? Maksud daripada bernafaskan Islam di sini adalah kader-kader himpunan mahasiswa Islam adalah setiap langkah dan arah geraknya itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam. Mengapa harus ajaran Islam? Sebab ajaran Islam adalah ajaran yang suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu terakhir yang diturunkan. Dan Islam juga itu mengajarkan bahwa manusia memiliki fitrah, yang mana fitrah ini akan menjerumuskan manusia ke hal-hal yang hanif. Hanif adalah sesuatu yang berada di diri manusia yang cenderung kepada hal-hal yang suci, kebenaran dan keindahan, sehingga arah gerak daripada manusia itu akan merujuk pada sesuatu yang benar. Maka dari itu haruslah bernafaskan Islam. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, manifestasi daripada keempat insan ini akan dimanifestasikan ke insan kelima, yaitu bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kata-kata himpunan mahasiswa Islam itu diajarkan daripada insan akademis itu kemudian mencipta, lalu kemudian mengabdi dengan pengabdian yang bernafaskan Islam, agar kader ini bertujuan untuk bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika masyarakat Indonesia atau masyarakat itu kemudian tidak mendapatkan kemakmuran, maka HMI itu bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, yaitu bertujuan untuk memakmur masyarakat. Mungkin itu sekian dari pembahasan 5 insan kita. Sekian dan terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bersamai kami dalam pembahasan isu HMI. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi bersama saya Rimba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir independen himpunan mahasiswa Islam pasal 5 anggaran dasar. Dan HMI pasal 5 anggaran dasar.
Dalam tafsir independen himpunan mahasiswa Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu independen etis dan independen organisatoris. Di sini kita akan membahas mengenai independen etis. Independen etis adalah watak dan cara sikap dalam aspek individu yang termanifestasi dalam individu dan organisasi. Termanifestasi dalam individu dan organisasi itu adalah dalam aspek berpikir, bersikap, dan bertindak. Inilah independen etis, yang mana dalam watak yang termanifestasi dalam cara berpikir, bertindak, dan bersikap dan bertindak, yang termanifestasi dalam individu dan organisasi. Yang kedua adalah independen organisatoris, yaitu watak dan sikap organisasi yang teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa yang menjadi perbedaan? Perbedaan di sini adalah independen etis itu adalah watak dan kader individu dan organisasi yang termanifestasi dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak. Sedangkan independen organisatoris itu teraktualisasi, bukan termanifestasi, namun teraktualisasi dalam organisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam perjuangan.